apa itu bela diri gitu kan, kenapa ngambilnya bela diri silat gitu, kenapa nggak yang lain gitu kan, kita kupas tuntas di sini. Ya di sini sudah ada narasumbernya dengan siapa bang? Abdul Latif. Abdul Latif. Bang. Kabar sehat bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lancar kuliah? Aman. Oke. Baik bang, nah sebelumnya kalau misalkan gua nanya-nanya nih ke lu soal apa itu seni bela diri silat gitu kan, boleh kan ya? Boleh. Ya, ya. Jadi gini bang, apa sih hal yang membuat lu itu tertarik dengan seni bela diri silat ini gitu bang? Kalau gue sendiri dari seni bela diri itu menurut gue sangat penting sih buat kita, dan juga selain buat bela diri sendiri juga buat orang lain. Kalau kita ada yang butuh bantuan atau apapun itu, kayaknya kita penting sih buat kita. Dan ya, selain buat kesehatan olahraga juga, itu juga bisa buat bela diri lah. Kan gak ada yang tahu juga musibah datangnya kapan. Siapa tahu lagi di jalan kan ada yang ngebegal, gak ada yang tahu. Ya menurut gue sih itu penting buat gue dan orang lain juga. Oke bang. Terus kalau misalkan kayak orang nih pasti kan kayak ada support nih gitu kan, kayak ada orang di belakang lu nih gitu kan yang bikin lu bisa sampai sekarang gitu. Maksudnya kayak siapa sih bang yang paling berpengaruh gitu dalam lu tuh membuat keputusan buat ngambil seni bela diri silat ini gitu? Yang paling berpengaruh selain dari diri sendiri sih mungkin yang udah pasti orang tua ya. Apalagi kita dari kalau dulu pas masih kecil masih asupan dari orang tua, kayak orang Betawi nih belajar silat, dari belajar akhirnya latihan juga support dari orang tua, keluarga semuanya, akhirnya latihan terus sampai ikut kejuaraan buat prestasi, kejuaraan di sana, kejuaraan di sini, akhirnya sampai saat ini lah. Paling yang berpengaruh ya orang tua sama keluarga sih. Iya pasti kan ya, kalau kayak support gitu lah. Kalau kayak pacar atau pasangan itu nomor sekian lah gitu ya. Iya, yang utama dulu lah bang, Ya, orang tua. pasti orang terdekat lah ya, Iya. teman orang tua gitu. Terus bang kalau misalkan kayak lu mau nekuni gitu kegiatan silat ini, waktu itu sih kayak kapan gitu lu mulai menekuni atau berlatih seni bela diri silat ini gitu bang? Kalau Waktu mulainya gitu. Kalau silat gue mulai dari kelas 3 SMP kalau nggak salah. 3 SMP. Ya karena dulu sebelum dari silat kan dari taekwondo juga sempet ikut. Pas dari SD, pas naik ke SMP akhirnya ketemu silat, terus juga ya nyaman lah di silat, akhirnya semuanya diikutin untuk silat dari kelas 3 SMP sampai sekarang lah. Itu lumayan lama juga ya. Kelas 3 SMP sampai sekarang gitu. Udah lama. Berarti kayak udah banyak perlombaan atau Alhamdulillah. ini yang udah lu ini gitu loh bang. Alhamdulillah banyak itu. Tapi maksudnya yang paling berkesan tuh ketika lu lomba kayak mewakili apa gitu bang, atau gimana gitu? Oh maksudnya prestasi tertinggi itu ya. Iya. Gue mewakili perguruan gue sendiri, mewakili perguruan gue dari kota Bekasi. Waktu itu diselenggarain di Bandung. Gue wakilin Pagar Nusa Kota Bekasi. Berarti itu antar daerah gitu ya? Antar daerah. Berarti udah lumayan keren juga ya? Iya. Tapi yang disayangin kejurnasan nggak dilanjutin. Oh gitu. Ada kendala biasa lah ya? Biasa organisasi dari sana. Ya begitulah. Terus kalau misalkan kayak lu kan sering kayak latihan gitu segala macam kan? Iya. Gak mungkin juga kan kalau nggak latihan, Pasti. karena fisik gitu kan pasti yang diutamain. Pasti. Nah kalau misalkan kayak buat latihan itu lu biasanya di mana gitu bang? Kalau buat berlatih silatnya gitu, atau di rumah atau kayak ada tempat khusus buat lu latihan gitu? Kalau sekarang gue lagi latihan rutin di kampus. Karena kan di kampus gue sendiri kan kampus olahraga juga ada caburnya masing-masing, cabang olahraga, dan gue ambil silat. Gue latihan di kampus. Berarti enak ya, maksudnya kayak kampus ini menyediakan wadah atau ruang buat bakat-bakat kita gitu ya? Benar, karena di kampus gue sendiri kan
UNJ tahu sendiri lah, Iya. namanya kampus olahraga, kampusnya udah pasti ya kalau soal cabang olahraga pasti ditekunin banget, meski di Apalagi ngambil jurusannya olahraga lah ya. ya udah pasti. Oke. Terus kalau semisal apa kayak lu kenapa gitu bang, kayak lu ini tetap latihan gitu meskipun lu lagi sibuk-sibuknya gitu sama kegiatan lu di rumah gitu, entah organisasi atau apa gitu, tapi lu kenapa gitu masih tetap eksis atau ikut latihan gitu kan? Kalau kita sendiri kan yang namanya fisik ya, kemampuan dalam olahraga itu yang kalau kita nggak latih pasti bakalan menurun bang, nggak mungkin. Yang namanya fisik pasti menurun kalau nggak dilatih. Beda lagi sama teknik. Kalau teknik itu pasti kita udah paham lah, nggak perlu diiniin, paling kaku-kaku dikit. Tapi kalau fisik yang namanya nggak dilatih, aduh udah kacau banget. Kuat banget ya. Iya, pokoknya balik lagi ke diri sendiri sih. Kalau lu mau lebih meningkat atau apapun itu ya harus berlatih pasti, karena kalau kita nggak berlatih sama aja kita tuh kayak nyanyain tiket buat kita menang gitu. Oh, Makin jauh, semakin kita nggak latihan semakin jauh tuh nggak kita punya dapat menang gitu. berarti bener ya, kayak kalau kata pepatah bilang tuh usaha tidak akan mengkhianati hasil. Benar banget itu. Yang penting bagaimana caranya kita membagi waktunya gitu ya. Iya benar. Oke. Terus kalau misalkan kayak cara lu membagi waktu nih gitu kan, antara waktu kuliah, waktu lu kumpul sama keluarga, sama teman-teman lu, sama latihan ini gitu, cara ngebagi waktunya tuh gimana gitu bang? Kalau gue sendiri sih biasanya kalau dari gue tuh kan apa namanya kuliah tuh jam 8 Pagi lah. Iya, dan di sana itu rutinnya latihan dari jam 5.45. Gue pasti berangkat dari rumah jam 5. Habis itu gue latihan. Setelah latihan gue udah pasti setiap kuliah tuh bawa baju ganti, bawa alat mandi. Jadi gue mandi, habis itu gue langsung masuk kelas. Nah biasanya kalau gue namanya kuliah tuh urusan kuliah kan tugas ya, maksudnya tugas biasanya gue ngerjain tuh siang, karena gue kuliah sampai jam 12 doang. Gue ngerjain siang, ya sorenya gue bisa temuin temen atau siapapun itu buat kumpul keluarga lah, teman-teman lah. Nah nanti biasanya maghribnya baru gue istirahat. Nah itu yang namanya atlet gak boleh tidur malam pasti. Makanya gue gitu ambil ya. capek dulu tuh, gue selesai kuliah gue ini. Gue kalau misalkan masih siang belum selesai ini kuliah gue nih, misalkan gue butuh istirahat, gue ngerjainnya habis maghrib. Nah ntar tidurnya di jam 10 atau jam 11 lah, karena besoknya udah latihan lagi. Oke, siap. Itulah. Keren sih, maksudnya kayak berangkat dari pagi buta, pulang buta lagi gitu ya, demi sebuah hobi kan ya, namanya orang kalau udah Prestasi hobi gitu. itu, Iya, prestasi. kita ngejar prestasi lah ya, minimal banyak-banyakin di portofolio lah ya. Karena kalau udah prestasi apa cabur yang mulai kita hobiin ya, yang kita sukain, yang kita secapek apa sih, gue yakin Iya, pasti pasti sih sih. gas terus. Itu pasti. Meski kuliah atau apapun itu pasti Meskipun lagi cedera pun kayaknya kalau sebenarnya memang lagi pengen banget ini, iya, tetap pasti ini bang ya. nanti yang tangan sakit pasti ada kaki itulah ibaratnya. Iya sih benar. Itulah kurang lebih. Iya. Diminum dulu bang. Wah, stink nih. Iya. Lupa ada air dari tadi. Iya, makanya ini. Tahu nih, sponsornya pengiriman cuma 2 bang. Makanya Kalian aja habis ini dapat satu truk kali ya, ya. semoga lah ya dapat 1 truk gitu. Masih bang. Ya, siap. Oke, berarti lu menekuni silat ini udah dari lama gitu kan ya. Kayak dari kelas 3 SMP sampai sekarang tuh waktunya kan bisa dibilang lama gitu lah ya. Sebelum ditutup nih bang, lu ada kayak motivasi buat orang-orang yang emang ingin menekuni silat nih tapi dia bingung gitu kan, kayak maksudnya misal kayak dia latihan tapi nggak punya guru gitu, ya lu buat motivasi dia gimana caranya biar bisa gitu bang? Kalau dari gue sih yang namanya kita udah pengen ya, pasti meskipun nggak ada guru pasti kita tetap, entah itu buat latihan fisiknya lah atau apapun itunya lah. Kalau emang lu pengen berprestasi, dapetin sesuatu yang udah lu impiin,
ya lo harus berlatih karena nggak ada kan kesuksesan yang instan kan. Harus tetap berlatih, semangat. Ya balik lagi lah, pokoknya yang namanya sukses nggak ada yang instan lah. Iya. Lo harus benar-benar berlatih, harus benar-benar bisa hilangin rasa males lu, ninggalin semuanya yang harus lu lakuin biasanya nih, yang biasa dilakuin lu harus tinggalin itu semua. Lu harus mulai, ya tergantung, pokoknya balik lagi ke diri sendiri lah. Kalau emang lu pengen ya lu lakuin gitu. Oke, siap bang. Oke, makasih bang atas waktunya. Aman. Ya, semoga sukses bang. Amin.